Timnas Indonesia sukses membuat pencapaian luar biasa dengan meraih kemenangan telak atas Arab Saudi. Kemenangan ini ternyata menjadi sorotan dunia. Banyak pemberitaan di berbagai platform atas pencapaian tersebut. Maklum saja, Timnas Indonesia secara ranking FIFA mereka berada di bawah Arab Saudi sangat jauh. Tak hanya itu saja, rekor Arab Saudi yang 1022 hari belum terkalahkan saat melakoni pertandingan tandang pun sukses dirusak skuad asuhan Sinteyong itu. Dan sekarang Timnas Indonesia membuka peluang sangat besar untuk tampil di Piala Dunia 2026. Mereka harus bisa memaksimalkan 4 pertandingan sisa dengan melawan Bahrain dan Cina di kandang sendiri dan melawan Australia dan Jepang dalam pertandingan tandang. Seperti inilah komentar dan reaksi dunia. Selamat, Irak dan Indonesia bersama-sama di pesawat yang sama menuju Piala Dunia. Saya sangat yakin Indonesia akan masuk 2 besar dan lolos langsung ke Piala Dunia atau masuk 3 besar dan melaju ke putaran 4. Saya mungkin bias karena saya dari ASEAN atau Filipina. Tetapi Indonesia kini memiliki kemampuan dengan pemain mereka. Beberapa pemain kami juga bermain di Liga Indonesia dan berteman dekat dengan beberapa pemain Indonesia. Jadi, Indonesia akan lolos, ayo Garuda. Ya, kalau Indonesia bisa menang di babak ini dan lolos langsung dengan Jepang, itu akan jauh lebih baik. Australia yang tampaknya suka melakukan hal-hal dengan cara yang sulit. Dan Saudi bisa mengatasi masalah di babak keempat itu dengan lebih baik. Grup C sejauh ini merupakan grup yang paling menarik, di mana setiap negara kecuali Jepang terjebak antara harapan dan keputusasaan. Setiap pertandingan yang akan datang sangat penting dengan skor yang diperebutkan ketat sehingga tidak ada ruang untuk berpuas diri hingga akhir. Para penggemar dari negara-negara selain Jepang mendapati diri mereka berada dalam roller coaster emosional, mungkin membutuhkan obat jantung saat mereka bereaksi terhadap setiap hasil. Ini benar-benar grup liar, di mana setiap tim punya potensi untuk finish tinggi posisi kedua atau serendah posisi ke-6. Situasi yang benar-benar gila bagi semua orang yang terlibat. Betul sekali, Indonesia masih punya 2 laga kandang melawan Bahrain dan Cina. Target menang 6 poin, tandang melawan Australia, siap membuat kejutan melawan Jepang, tidak ada ruginya. Indonesia mungkin mampu mencuri poin dari Jepang jika negara tersebut memutuskan untuk tidak memainkan pemain bintang mereka pada hari pertandingan ke-10 di bulan Juni 2025. Saya perkirakan Jepang akan lolos ke Piala Dunia 2026 pada bulan Maret 2025 dengan satu atau lain cara, sehingga mereka mungkin akan menggunakan hari pertandingan bulan Juni 2025 untuk menguras habis pemain muda mereka yang sedang naik daun. Saya tahu mudah untuk mengabaikan dominasi Jepang di grup ini dan fokus pada 5 tim lainnya, tetapi Jepang telah menunjukkan bahwa mereka selangkah lebih maju dari setiap tim Asia saat ini. Mereka berada di tingkatan mereka sendiri. Fakta bahwa mereka mendominasi Tiongkok yang sedang dalam performa terbaik dengan hampir setengah dari pemain inti mereka absen menunjukkan tingkat bakat dalam skuad tersebut. Mereka benar-benar setara dengan tim-tim papan atas di Eropa, Afrika, dan Amerika Selatan saat ini. Mereka benar-benar menguasai Asia, begitu banyak kedalaman dalam skuad juga. Indonesia luar biasa, selamat. Ini dari Jepang. Selamat untuk Indonesia. Ada laporan di Jepang bahwa Indonesia akan menjadi saingan kita di masa depan. Meski terdapat sejumlah kendala pada laga Jepang kontra Cina, namun atmosfer pertandingan melawan Indonesia sangat bagus. Terima kasih Indonesia, terima kasih, sampai jumpa di Piala Dunia. Tampaknya Jepang akan memanggil beberapa pemain yang tidak dipanggil ke timnas pada pekan timnas di bulan Maret. Pelatih Moriyasu nampaknya sedang menyelidiki 120 pemain yang belum dipanggil. Kami sedang memasuki periode untuk menguji pemain muda. Jadi saya pikir akan ada peluang untuk negara lain juga. Pada akhirnya Indonesia dan Arab Saudi akan berada di posisi ketiga dan keempat di grup ini pasti. Terima kasih telah membuat video untuk kami. Saya pikir grup A akan ketat antara Uzbekistan dan Uni Emirat Arab, dengan Qatar finish di posisi keempat dan melaju ke babak berikutnya. Di grup B, Korea Selatan akan memuncaki grup dan perebutan posisi kedua akan terjadi antara Irak dan Jordania. Saya pikir Irak memiliki peluang lebih baik untuk lolos karena mereka menjamu Korea Selatan. Satu-satunya skenario bagi Irak untuk kehilangan posisi adalah jika mereka kalah dari Jordania di pertandingan terakhir. Grup C terbuka lebar untuk posisi kedua. Saya bahkan bisa melihat Cina lolos ke Piala Dunia. Sangat sulit untuk memprediksi pertandingan-pertandingan ini di grup C. Satu-satunya keuntungan Australia dibanding tim lain adalah mereka bisa mendapatkan poin dari Jepang. Tetapi saya perhatikan Indonesia secara keseluruhan sangat termotivasi. Dan Cina adalah tim yang tidak dapat diprediksi saat ini. Mengenai Arab Saudi, keadaan semakin sulit.
Saya pikir Arab Saudi tidak seharusnya mendatangkan begitu banyak pemain elit ke liga mereka karena kesenjangan besar antara pemain elit Eropa dan pemain Saudi dapat merugikan mereka secara mental. Kurangnya motivasi ini dapat berdampak negatif pada tim nasional mereka. Harap diingat bahwa Tiongkok telah menggambar garis lapangan 3 meter lebih kecil dari biasanya agar dapat melakukan pressing dengan lebih baik. Ini mengerikan, mereka tidak bisa menganggap permainan mereka adil. Yang lebih mengejutkan adalah panjang lapangan tidak ditentukan dalam aturan FIFA. Lucu melihat semua komentar orang Indonesia tentang gol di menit terakhir. Di Australia, kami mencoba mencari tahu bagaimana kami tidak memenangkan pertandingan. Seharusnya skor menjadi 3-0 sebelum mereka menyamakan kedudukan. Bagaimana Yengi menyia-nyiakan peluang yang dibuat Behic? Saya tidak tahu. Sukeru saat ini kekurangan naluri pembunuh. Kalian berhayal tentang grup Australia, Jepang, dan Arab Saudi yang akan menjadi dua teratas. Australia berada di urutan ketiga dan pasti akan tersingkir di babak berikutnya. Dan pertandingan Bahrain melawan Indonesia menentukan periode tim keempat.